keikhlasan. Apa maksudnya dari keikhlasan ini? Ya, kamu di sini harus ikhlas. Ikhlas untuk dididik. Ikhlas untuk didisiplinkan. Semuanya harus ikhlas. Gurunya juga harus ikhlas mengajar, maka santrinya juga harus ikhlas belajar. Ya. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Wakil Direktur Bidang Pendidikan dan Pengajaran Ustaz Al-Haj Galingga Tongahari Lubis SAG MSI SI C-nya diganti. Yang saya hormati Wakil Direktur Bidang Kepengasuhanan Al-Ustaz Muhammad Syuhada SPD. Yang saya hormati Kabak atau Kepala Bagian KMI Al-Ustaz Munawar SPD. Kepala Bagian Pengasuhan baik putra maupun putri, dan Kepala Bidang yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan anak-anakku sekalian, santriwati pesantren modern Al-Zahrah yang berbahagia mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di musola kita ini dalam satu kegiatan atau rutinitas tahunan yang selalu diadakan di awal tahun ajaran, yaitu Pekan Khutbatul Ars. Apa kelanjutannya? Apa? Kuliah umum kepesantrenan. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka itu langsung nyambung. Tak cinta maka dengar kabar ada di situ seorang alim tempat menuntut ilmu, datanglah dari kampung-kampung lain, dari daerah-daerah lain. Akhirnya karena tidak bisa pulang pergi dan di rumah, nginaplah di rumah sang guru. Terakhirnya tambah banyak. Akhirnya rumah guru tadi, atau rumah kiai tadi, atau rumah tengku tadi, atau rumah tuan guru tadi tidak sanggup lagi untuk menampung murid-muridnya. Akhirnya berinisiatiflah mereka untuk membangun pondok. Dibangunlah pondok-pondok di sekitar rumah sang guru tadi. Akhirnya tambah banyak. Maka kalau kalian berangkat, salah satunya yang Ustaz tahu, ketika kalian ingin berangkat ke Sumatera Barat, di sana ada namanya sebuah pesantren atau pondok Al-Mustofawiyah Purba Baru. Sepanjang jauh, sepanjang mata memandang, ada pondok-pondok kecil, tempat santri menuntut, tempat santri untuk tidur, masak, dan lain sebagainya. Akhirnya seiring berkembang zaman, mulailah ada perubahan. Dibangunlah namanya
asrama. Dibangunlah yang namanya ruang kelas sampai berkembang sampai seperti yang sekarang ini. Begitulah kira-kira awal atau cikal bakal sebuah lembaga yang bernama pondok atau pesantren ataupun daya. Maka untuk pesantren Az-Zahra ini bagaimana? Ya sama, dia juga punya sejarah berdiri. Tahun berapa berdirinya pesantren modern Al-Zahra? Kapan? 97, 98, 99, mana yang benar? Maka berarti sekarang sudah berapa usianya? 25. Maka nanti bisa lebih lengkap lagi. Yang awalnya pesantren ini sebelum adanya pesantren modern Az-Zahra ini, dulu di sini sudah ada sebuah daya. Apa namanya? Akhirnya karena sudah tidak hidup lagi, tidak berjalan lagi, diambil alihlah atas permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Biren meminta kepada Haji Subah. Alhamdulillah, ini kalau ini tahu semuanya ya. Bisa agak didepankan sedikit. Oh, bisa. Terima. Apakah langsung diterima oleh Haji Subah ketika itu? Tidak. Maka dia mintalah kepada sahabatnya. Ketika diminta sahabatnya, almarhum Haji Rusli, supaya mau untuk menerima untuk mengelola pesantren. Tapi berhubung ketika itu basicnya tidak ada di pendidikan, dimintailah pendapat kepada Profesor Hasballah Taib MA PhD. Akhirnya berjalanlah awalnya di 99 itu, sampai mulai berkembang pesat sampai santri mencapai 1.200-1.300 santri. Maka seiring perkembangannya banyak rintangan yang sudah dilalui. Istilahnya untuk menjadi kuat harus kuat menghadapi tantangan. Begitu juga lah yang dialami oleh Pondok Modern Gontor. Bahkan Pondok Modern Gontor ini sempat kolab ya sama kayak Awe Getah tadi. Maka ada istilah Gontor lama dan Gontor baru. Akhirnya setelah Gontor lama tidak berjalan lagi, istri Kiai disekolahkanlah 3 putranya untuk mendirikan Gontor baru. Maka kalau kalian lewat di sekretariat, di situ ada foto 3 orang di atas pintu. Itulah para pendiri Gontor. Ada Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Imam Jarkasi, dan Kiai Haji Jainuddin Panani. Kenapa kita tidak lepas dari pembicaraan Gontor dan Gontor ini? Karena Gontor inilah pencetus pendidikan atau pesantren modern.
maka keilmuan kita itu nyambungnya ke sana. Ilmu-ilmu kalian itu dari guru kalian ke guru kalian, ya nyambung ke sana. Kalian berguru kepada ustadz yang lain, ustadznya dari Darul Arafah, dari Nurul Iman, ustadznya dari Nurul Iman itu dari Gontor itu lagi nanti menginduklah dia ke Toa di Padang Panjang. Ada di sana namanya Mahmud Yunus. Itulah kamus yang kamu pakai. Kamus Mahmud Yunus. Nah, itu guru kamu. Sanad atau rujukan ilmunya ke sana. Dari sana nanti baru merujuk lagi ke Al-Azhar. Maka bisa dikatakan Gontor Darul Arafah itulah yang menjadi sintesa daripada pesantren modern Al-Jah. Harus tahu sejarah itu, harus tahu, karena itu tadi, ini adalah ibu kedua kamu setelah ibu kamu yang mendidik kamu. Yaitu makanya kalau menyanyikan himne pondok itu hayati, bukan Hayati dan Zainuddin ya. Perhatikan, resapi apa maknanya itu. Ya, baik santriwati yang berbahagia. Maka kalau dulu pimpinan di tempat ustadz belajar, apa yang dia sampaikan ketika hal seperti ini? Yang pertama dia sampaikan adalah masuk pesantren jangan seperti monyet makan manggis. Masuk pesantren jangan seperti monyet seperti monyet makan manggis. Jadi salah satu buah yang bertahan di hutan yang gak dimakan oleh monyet, kera, atau apalah itu, salah satunya adalah buah manggis. Selamat buah manggis itu. Kenapa? Karena tiap datang monyet, dia ambil buah itu, dia gigit, apa yang dia rasa? Pahit, dibuang. Dia ambil lagi yang lain, digigit lagi, pahit lagi, dibuang. Maka kamu masuk pesantren juga jangan seperti itu. Karena ada sesuatu yang pahit, kamu buang, tidak mau lagi. Padahal sama seperti monyet tadi, jikalau seandainya dia tahu apa yang ada di dalam, di situ buah yang sangat manis. Cuma kulitnya saja yang pahit. Ini yang sudah mulai ngantuk-ngantuk ini nggak paham nanti. Takutnya besok sudah minta pulang. Pulang kenapa? Nggak enak makannya. Itu tadi seperti monyet kan manggis. Hanya gara-gara lauknya ndak enak minta pulang. Kamar mandinya airnya ada kotoran-kotorannya minta pulang. Apalagi AC-nya kurang dingin minta pulang. Ada yang sudah minta pulang? Ini nih. Ini. Maka kuat. Hadapi. Maka nanti akan datang manisnya. Ngantuk? Ya tahan. Nggak bisa tidur mau-maunya, ya tahan. Kamu sedang
gembleng di kawah candra di muka. Apa itu? Kamu sedang disiapkan. Maka harus kuat. Harus dipukul dulu. Pernah lihat pandai besi? Atau apa bahasa lain dari pandai besi ini? Tukang parang. Pernah lihat tukang parang? Bagaimana dia buat parang? Hah? Besi dibakar. Untuk membuat satu parang yang tajam, apa yang dia lakukan setelah dibakar parang itu? Ditempa. Ya, kamu sedang ditempa sekarang. Hasil tempaan inilah yang menentukan kamu nanti keluar sebagai parang apa? Ada yang jadi parang memotong lembu, harganya sangat tinggi, ratusan ribu, atau ada yang jutaan. Ada yang parang untuk ke kebun, ya sesuai tempaannya tadi. Bahkan ada yang cuma jadi pisau untuk pisau dapur, ya sesuai tempaannya tadi. Maka jangan sampai hanya gara-gara masalah sedikit minta masalah makannya tak enak, masalah kamarnya rame, masalah kamar mandinya model seperti itu, masalah airnya begini, masalah kelasnya begitu, masalah kipas anginnya mutarnya Senin Kamis, atau masalah-masalah apalah yang lain yang itu melemahkan semangat kamu. Akhirnya yang tadi buah yang di dalamnya ada sesuatu yang manis kamu buah. Sayang sama kamu berarti seperti makan itu. Terus yang kedua yang disampaikan adalah masuk pesantren itu jangan seperti orang buta meraba gajah. Buta, dia raba gajah. Pas dia raba kakinya, ternyata gajah itu adalah pohon yang sangat besar. Dia raba belalainya, ternyata gajah itu seperti ular yang sangat besar. Dia raba telinganya. Apa dia bilang? Ternyata gajah itu apa ya? Ini beras tampi. Dia menilai sesuatu itu hanya dari satu sisi saja. Sama di pesantren juga jangan seperti itu. Pas makannya nggak enak seperti yang tadi Ustaz bilang, akhirnya dia mengeluarkan kesimpulan di pesantren itu tak enak. Kenapa? Makannya nggak enak. Hilang pulpennya. Di pesantren itu nggak enak, banyak pencurinya. Apalagi dilihatnya kaca pecah, atau ada yang memecahkan kaca, atau banyak tulisan-tulisan di kursi. Pesantren itu bukan tempat yang bagus karena tempatnya para preman dan berandalan, suka pilok-pilok, vandalisme, jiwa-jiwa merusak, coret sana, coret sini. Sudah dibangun bagus-bagus, coret-coret. Ia menilai dari situ. Akhirnya dilihatnya lagi ada sampah. Pesantren itu bukan tempat yang bagus.
kotornya nauzubillah, sampah sejauh mata memandang. Akhirnya penilaian-penilaian seperti inilah yang tidak mendasar dan tidak betul. Akhirnya udahlah, tidak mau lagi di pesantren, tidak mau lagi di pesantren. Maka tidak boleh seperti itu. Atau yang ada juga ungkapan, jangan seperti orang kampung naik kereta api. Tidak pernah naik kereta api atau naik pesawat. Setelah naik pesawat atau kereta api atau pesawat lah kita bilang, nyampe di atas minta turun saya katanya. Tidak enak lagi, tidak kuat. Tidak tahu dia pesawat itu harus mendarat di bandara. Banyak kawan-kawan kamu yang seperti itu. Masuk pesantren baru setahun minta pindah, 2 tahun minta 3 tahun minta pindah. Bahkan ada yang sudah kelas 6 sudah mau landing, loncat, tak sabar. Padahal tinggal duduk manis, ikuti aturannya, maka akan sampai ke tempat tujuan. Ini kita sudah mulai berlayar, kita sudah mulai berjalan. Kalau pesawat kita sudah take off, maka jangan loncat, ataupun loncat sekalian. Jangan sampai nanti sudah ketinggian berapa ribu kaki baru loncat. Ya, maka siapkan diri. Kita akan mengarungi menuju ke Pulau Idaman. Maka tidak mudah perjalanannya. Akan banyak halangan, akan banyak rintangan. Maka jangan kalah. Siap semuanya? Siap semuanya? Ya, udah apa? Udah teler. Baik, santri dan santriwati Ustadz yang berbahagia, kita lanjut. Nah, ini jangan-jangan udah penuh manggisnya ini. Baik, Ustadz sampaikan sedikit lagi. Ini baru jam 10. Baru jam 10. Orang menuntut ilmu itu, tidurnya sedikit, makannya sedikit. Jangan dibalik, sedikit. Nah, itu mufradatnya Ustadz Galingga, ya. Seharusnya tidurnya sedikit karena waktunya dipakai untuk belajar. Ini enggak, sedikit tidur. Kalau ungkapan Ustadz beda lagi. Nah, ini udah tiarap, bentar lagi merayap. Maka sebenarnya kalian nggak beda-beda tipis dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika belajar, dia belajar. Ketika tidur, dia pun belajar dalam tidurnya. Beda tipis. Ini waktu tidur, waktu belajar juga tidur. Nah, ini pengajian seperti ini juga tidur. Maka lawan kantuknya. Baik, anak-anakku sekalian, sedikit lagi yang ingin Ustadz sampaikan, mungkin sekitar 1 jam lagi. Ya. Maka lagu
atau himne yang kita nyanyikan tadi itu adalah himne Pondok Modern Gontor. Kita copy dari sana. Dan rata-rata pesantren alumni dia memakai himne tersebut. Pesantren alumni itu adalah pesantren yang mengadopsi kurikulum ataupun pembelajaran ataupun dikelola oleh atau dari Gontor. Maka di Gontor itu ada namanya Pancajiwa. Pancajiwa Gontor itu ada 5, ya namanya Panca. Maka kita di Az-Zahro ini ada ditambah lagi 2 lagi. Maka disebutlah menjadi apa kalau 5? 5 Panca, 1 Unggal, 2 Dwi, ya. Kalau 3 Tritura, Trisatya. 3. Jangan-jangan selama ini diucapkan nggak tahu dia. Kalau 4 apa? 4. Kalau 5 Panca. Kalau 6 Panca 5. 7 Sabta. Kalau yang terakhir yang Ustaz tahu kalau 10 Dasa. Maka Dasa Dharma 10 Dharma. Maka kalau di Gontor itu ada Pancajiwa, di Az-Zahro itu ada Sabta Jiwa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah keikhlasan. Apa maksudnya dari keikhlasan ini? Ya kamu di sini harus ikhlas. Ikhlas untuk dididik. Ikhlas untuk didisiplinkan. Semuanya harus ikhlas. Gurunya juga harus ikhlas mengajar. Maka santrinya juga harus ikhlas belajar. Ya. Terus yang kedua, apa yang kedua? Tanya satu-satu ini. Jikalau seandainya semua yang sekolah di sini orang tuanya, pengurusnya dari yayasan dari satu partai tertentu, maka Al-Zahro tidak boleh menjadi partai tersebut, bagian dari partai tersebut. Ya? Itu dia berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jikalau banyak di sini dari Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus sampai santri-santrinya, maka Az-Zahro tidak boleh jadi Jikalau seandainya di Az-Zahro itu mulai dari yayasan, direktur, guru-guru, santri-santrinya, semuanya dari Muhammadiyah, maka Az-Zahro tidak boleh menjadi Muhammadi. Az-Zahro tetap harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sama tadi yang sebelumnya ukhuwah Islamiyah. Ya, yang selanjutnya adalah apa yang selanjutnya? Bertanggung jawab. Di sini kamu dilatih harus bertanggung jawab. Paling terkecil adalah kamu bertanggung jawab dengan diri kamu. Makanya kamu dilatih di sini kepemimpinan. Mulai dilatih dari ketua kelas, dilatih jadi ketua penampilan, dilatih jadi MC,
semua mata tertuju pada MC. Ya? Supaya bisa bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan apa yang diberikan. Yang selanjutnya baru yang terakhir adalah optimis dengan cita-cita. Harus optimis. Jangan sampai hanya mengikuti arus saja. Maka kemarin Ustadz masuk ke beberapa kelas, ada Ustadz sampaikan petuah dari Buya Hamka. Ada yang masih ingat? Mulai dengan merapikan kasur itu jenderal dari Amerika. Tidak apa-apa, dia sudah berusaha. Dia ingatnya itu bahwasanya ketika kamu ingin berusaha merubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Ya, gayanya mau merubah dunia, kasurnya, bantalnya, selimutnya berserakan. Diri dia saja belum bisa dia rubah. Tapi bukan itu yang disampaikan. Yang disampaikan adalah jikalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Jikalau bekerja hanya bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Bahkan lebih kuat dia bekerjanya. Pengkerdilan terbesar dalam hidup adalah membiarkan otak yang cerdas atau cemerlang terkurung atau diperbudak oleh tubuh yang malas. Gimana mau optimis dengan cita-citanya? Otaknya sudah encer paten, tapi sayang tubuhnya malas, tidak kuat. Gak ada yang menopang otak tersebut. Maka itulah pengkerdilan, penghinaan yang paling besar. Maka kalau ada satu penelitian di luar, orang yang dinobatkan sebagai manusia paling cerdas adalah siapa? Yang membuat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Siapa namanya? Siapa? Bergek. Albert Einstein. Konon katanya otaknya itu baru terpakai seperempat. Kalau istilahnya itu adalah flash disk 10 giga, maka otaknya itu baru terpakai 2,5 giga. Lainnya masih kosong. Itu orang tercerdas di dunia. Maka otak kita ini berapa yang baru terpakai? Maka ada guyonan, candaan, jikalau seandainya otak itu laku dijual, maka yang paling laku adalah otak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.